Shalom, pemirsa CAC Ministry yang terkasih, melalui program Special Empowering ini, Roh Kudus akan menjamah memberkati saudara. Ketika Roh Kudus hadir, Dia mampu melakukan segala sesuatu. Inilah tanda ajaib. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang berbeban berat dijamah, dikuatkan, mujizat terjadi, tanda ajaib terjadi, jamahan Roh Kudus terjadi melalui program ini. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus, melepaskan kuasa Roh Kudus dalam program ini. In the name of Jesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan Special Empowering khotbah firman Tuhan episode kali ini. Melalui kata firman Tuhan, di dalam nama Yesus, kami siap. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa bahasa roh. Shikira la bahandara kama kamara ba shikira la bahanda bakana maka shikira dikeni kamarakan. Ora la la. Kada bara. Kuba prima bara hanigiri bara. Kundi di bara makama brane bakini bara handi shikira de. Kundi di bara shikira da. Koma brana maka. Oma brana handa shikira la bakana makatakan. Terima kasih Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Praise Jesus. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mau Anda lihat kiri kanan, katakan kamu diberkati Tuhan, kita diberkati Tuhan. Silakan demikian untuk terus mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oke, setelah klip kesaksian, adik-adik tis boleh pindah ke ruang pemuritan, kecuali yang masih rebah. Tinggal dulu, penuh Roh Kudus dulu, jangan nanti ketawa di bawah di lift. Gak apa-apa, ditinggal aja ya. Soalnya tangga jagaan yang rebah ya. Oke dah, boleh ditayangkan lift kesaksiannya. Kesaksian mujizat kesembuhan progresif dari Tuhan Yesus. Litwina sembuh dari pendarahan rahim. Litwina sembuh dari sakit pendarahan di rahim. Mujizat kesembuhan terjadi di ibadah lawatan Roh Kudus di bulan September 2023. Litwina bercerita pernah didoakan oleh Pastor Cahya untuk kesembuhan sakit pendarahan rahim di tanggal 10 September. Beberapa hari kemudian setelah didoakan terjadi kesembuhan progresif. Ia sembuh dari pendarahan. Segala puji dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih menyembuhkan dan Roh Kudus nyata. Jika Anda ingin didoakan kesembuhan atau mencari gereja untuk beribadah di mana kuasa Roh Kudus itu nyata, datanglah ke ibadah Minggu Gereja Great Commission. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yesus Kristus masih menyembuhkan, yang percaya katakan amin. Saksian Litwina sembuh dari pendarahan rahimnya. Oke, bagi yang pertama kali datang, selamat datang di gereja kami, Great Commission Church. Gereja kami adalah gereja yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Jadi orang-orang penuh Roh Kudus tertawa karena bersuka cita, menangis bukan karena sedih tapi karena bahagia. Itu di jamah atau diurapi Roh Kudus, rebah karena mereka tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Oke, selamat datang di gereja kami. Gereja kami adalah gereja yang penuh mujizat, ada amin. Penuh tanda ajaib, ada amin. Oke, dan juga gereja yang disempurnakan karakternya terus-menerus setiap dari kita bertumbuh bersama-sama. Oke, hari ini saya akan membahas mengenai apakah marah diperbolehkan, judulnya. Lalu saya akan sambung dengan mendidik anak secara Alkitab ya, karena dekat antara marah dan didik anak. Seringkali orang-orang tuh bukan ngedidik, tapi marah. Bukan ngedidik, tapi marahin anak. Ya. Tapi bagi kita semua marah juga itu harus dibahas. Saya yakin ini penting buat skill hidup kita. Skill kehidupan kita. Ya, karena marah itu merusak hubungan. Ya, merusak hubungan dengan Tuhan dan sesama. Oke ya. Tapi boleh apa tidak ya seperti itu ya. Sama-sama baca judulnya, apakah marah diperbolehkan? 1, 2, 3, apakah marah diperbolehkan? Berikutnya, mendidik anak. Cara kita. Nah, mumpung sekarang demografinya 90% sudah menikah semua. 10% segera menikah. Karena mereka sudah usia menikah semua. Dan sisanya sudah kakek nenek sehingga bisa mengajarkan ke anak dan cucunya tentang hal ini. Nanti kalau demografinya lebih luas lagi, lebih banyak yang belum menikah, ya ini tidak tepat. Tapi mayoritas kita semua sudah menikah. Dan sisanya dalam usia segera akan menikah, saya aminkan. Ya. Oke, jadi ini saya akan bahas ya. Nah, oh ya sebelumnya ini penting nih. Berapa minggu lalu saya bernubuat tentang
Saya mendeklarasikan bahwa COVID-19 pada 1 Januari 2025 hanya menjadi flu biasa. Masih ingat? Jadi saya ngobrol dengan Tuhan dulu. Saya bilang, Tuhan saya kurang berselera untuk menyampaikan hal wabah dan sebagainya. Saya jujur gitu ya. Bukan sesuatu yang saya hobi gitu nyampein berita-berita begini. Tapi Tuhan bilang, kamu kan sudah memberikan. Jadi tahun 2019 bulan Juni saya bernubuat akan COVID-19. Dan itu terjadi berapa bulan setelah itu. Dan terjadi akurat 100%. Jadi karena hamba Tuhan di Indonesia cuma kamu yang kasih tahu, kamu akhiri. Jadi saya akhiri. Bukan saya, Tuhan mengakhiri. Lalu Tuhan beritahu bersiap-siap untuk wabah yang baru. Yang akan datang. Dan itu wabah global ya. Bukan satu negara saja, global. Dan nubuatan itu sudah tidak nubuatan lagi karena sudah menjadi fakta. Beberapa hari lalu WHO konferensi pers bahwa MPOX, virus MPOX sudah menjadi global warning, darurat kesehatan global. Belum epidemi karena baru di Afrika dan sekarang nyebrang ke Eropa, berapa negara, UK udah ada, Swiss udah ada. Ya Singapura udah pasang tameng, sudah mau screening di bandara, udah siap-siap. Negara maju siap-siap, gitu ya. Mereka mau, kalau lebih buruk mau bikin karantina, kalau itu kan terjadi traveling ya, lewat darat dan udara masuk. Bukan virus lokal itu, dari luar. Saya mirip sama COVID-19. Oke, dan itu bukan nubuatan hari ini karena sudah fakta. Hari ini memang ada kesehatan darurat global. Dari minggu lalu, saya diumumkan berapa hari lalu di awal minggu. Di seluruh dunia namanya MPOX. Bagusnya, kabar baiknya kita sudah terlatih karena sama aja prokesnya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak sama aja. Ya, kita sudah terlatih gitu ya. Menurut saya, dunia sudah lebih siap. Dan menurut Tuhan juga demikian kasih tahu saya, jangan khawatir. Karena dunia sudah siap. Tapi lebih dari dunia sudah siap, kita juga mentalnya udah lebih siap. Ya, kita masih bisa beraktivitas. Tinggal tunggu pengumuman aja, kalau pemerintah wajib lagi prokes ya prokes. Kalau enggak ya terserah masing-masing gitu ya. Tapi saya mau bilang gini, jangan khawatir ya. Tidak ada hal yang Tuhan tidak menyertai. Terutama kalau ada wabah pandemi, Tuhan selalu menyertai kita. Tidak pernah dia meninggalkan kita. Saya menyaksikan kasih setia Tuhan. Sekarang 4,5 tahun ya, hampir 5 tahun pandemi berlalu ya saudaraku ya. Dan masih ada virus COVID saat ini, yang masih long COVID ya. Saya tidak pernah kena COVID, bahkan batuk pun tidak sudah hampir 5 tahun. Pilek pun tidak. Artinya, dia sanggup melindungi kita. Yang percaya katakan amin. Jadi santai aja, nanti kalau pemerintah umumkan ya diikuti aja. Gak usah khawatir. Tidak akan lebih buruk dari COVID. Dunia sudah siap. Kita semua udah belajar, semua pemerintahan sudah siap. Ya, Amerika, China, mereka sudah ahli sekarang. Belajar dari kesalahan mereka. Jadi, jangan khawatir ya. Life goes on. Hidup jalan terus. Tuhan menyertai kita. Bilang kiri kanan jangan khawatir. Tuhan menyertai kita. Ya diikutin aja nantilah. Kalau pemerintah suruh A ya suruh A. Pemerintah suruh B, suruh PSBB, PSBB. Ya diikutin aja gitu ya. Menurut saya nggak akan gimana-gimana ya. Karena kita semua sudah siap. Kalau dulu kan kejutan, nggak ada yang siap ya. Dulu tuh parah banget saudaraku, kejutan sampai pakai masker kain ternyata tembus kan. Harus 4 lapis ternyata ya. Sekarang sudah siap, Indonesia kita udah siap. Dan Tuhan menyertai kita, amin. Tahu nggak kenapa kita dikasih tahu? Supaya kita nggak kena, gitu aja sederhana. Ya? Ya. Jadi precaution ya mulai sekarang ya, perhatikan berita, pengumuman pemerintah, diikutin aja. Ya nanti kalau di Jakarta sudah banyak yang keluar. Jadi kan kabar baiknya tidak ada OTG kan. Semua yang kena itu pasti melepuh dan keluar cacar. Sehingga kalau datang ke kantor diusir, kalau suruh gereja disuruh pulang, kalau ke mall nggak boleh masuk sama satpamnya. Lebih mudah. Kalau COVID kan nggak kelihatan banyak OTG kan. Dia sendiri nggak batuk, dia nggak pilek, dia nggak pakai. Karena dia juga nggak tahu dia sakit gitu kan. Kalau ini kan jelas gitu. Sehingga penularannya tidak cepat karena kelihatan gitu ya. Di sekolah langsung diusir pulang tuh anak tuh. Di sekolah minggu suruh pulang langsung gitu kan. Kalau COVID kan tidak terkelihatan, batuk pun nyaru dengan alergi, nyaru dengan sakit batuk biasa kan. Tapi kalau MPOX biasa nggak ada, MPOX ya MPOX aja gitu ya, tetap melepuh, mau biasa nggak biasa, mau versi lama MPOX yang baru. Jadi jangan khawatir ya. Saya sudah sampaikan nubuatan bahwa kita akan melebar ke kiri dan ke kanan. Usaha saudara
Saudara loh, kalau orang lain turun loh. Orang lain turun, seturun-turunnya. Benar. PHK banyak, pengangguran tuh tingkat tinggi sekali loh sekarang. Berjuta-juta orang di PHK tiap minggu loh. Iya, tekstil berguguran, pabrik-pabrik berguguran, garment juga berguguran. Industri-industri tutup semua sekarang ya. Tapi buat anak-anak Tuhan yang penuh Roh Kudus, yang diurapi Roh Kudus, minyak, yang ada minyak, pengurapan Roh Kudus tidak akan disentuh. Kuasa jahat ekonomi, Babel, menara Babel, Babylon itu tidak bisa sentuh kita. Yang bisa mengerti katakan amin. Terdampak pasti, tapi karena semua orang turun otomatis kita naik. Apalagi yang diurapi semua turun, kita bukan bertahan, kita malah naik. Jadi terlalu mencolok nanti ya. Jadi perhatikan ya, sebagai gembala, sebagai hamba Allah, jangan khawatir. Santai aja ya, gak usah khawatir ya. Yang pekerja-pekerja nakes juga santai aja, enggak kok gak kayak kemarin. Santai aja. Gak mungkin lah Indonesia sebodoh itu tidak belajar dari apa. Tidaklah, kita semua efek jerah kemarin itu sudah membuat kita menjadi profesional. Sekarang ya pelayanan-pelayanan kita lebih profesional ya. Sekarang semua jadi lebih baik. Ya BPJS pun sekarang gampang diakses ya, dan pelayanan publik jauh lebih baik. Banyak puskesmas yang baik juga. Ya saya diceritain beberapa jemaah ada puskesmas yang bagus, lebih bagus dari klinik lokal malah. Jadi no worries, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Yang percaya katakan amin. Oke, sama-sama katakan saya tidak khawatir, Tuhan beserta kita. Yang percaya katakan amin. Udah ya, nggak saya bahas lagi ya. Yang nggak datang, ya udahlah. Pokoknya saya nggak bahas lagi ya gitu ya. Oke ya, sekarang saya balik kepada firman Tuhan. Ini masih kepikiran kemana-mana. Jangan khawatir, ada amin. Oke, bilang kiri kanan, jangan khawatir Tuhan menyertai kita, bilang kiri kanan. Hidup bahagia seperti biasa, bilang kiri kanan. Hidup biasa seperti biasa. Hidup bahagia ya. Enjoy life, please enjoy life. Begitu ya. No worries, ada amin. Tuhan sayang kasih tahu biar kita bisa menghindari. Karena biasanya yang kecolongan yang di awal-awal. Ya, di awal yang kecolongan. Kalau udah banyak korbannya, orang-orang lebih hati-hati. Jadi kita waspada, perhatikan berita. Kalau nggak enak, nggak fit, nggak kurang sehat, ya jangan keluar rumah. Kalau saudara merasa terlalu ramai, mau terlalu cendol, cari hari sepi, pakai masker kalau di kerumunan, kalau saudara merasa tidak nyaman, tidak fit saudaraku ya. Seperti itu ya. Oke dah, saya mau masuk pada firman Tuhan hari ini. Apakah marah diperbolehkan? Sama-sama katakan apakah marah diperbolehkan? Nah gini, Yesus pernah marah gak? Wih, pada pintar semua. Yesus pernah marah gak? Pernah. Sebenarnya kemungkinan besarnya, itu ada berapa kali. Tapi kita tidak bisa berasumsi. Kita hanya bisa berdasarkan yang tertulis. Ya, berdasarkan yang tertulis tercatat ada satu marah besar yang menurut kita dia tidak rohani kalau kita tidak baca dengan benar. Kita menganggap Yesus tidak rohani, cacat karakter dan kita hakimi, kita bully Yesus habis-habisan. Tapi kita tidak pahami konteksnya. Jadi saya mau bahas masalah marah ini. Karena firman Tuhan berkata, perhatikan, Yesus tidak bercacat dan tidak bercela. Artinya yang ini tidak hitung dosa. Karena Yesus sampai akhir hidupnya tidak bercacat dan tidak bercela. Berarti kejadian ini yang kalau tidak dipahami dan dihakimi, makanya jangan cepat menghakimi Tuhan dan sesama. Pahami konteksnya, berdialog dengan Tuhan dulu, baca ayatnya dengan benar. Ya, kita kan sama-sama belajar dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Ketika hari raya Paskah, sama-sama 1, 2, 3. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi, silakan. Yesus sama-sama berangkat ke Yerusalem. Berikutnya, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ayat berikutnya sama-sama, iya. Dan lembu mereka terus, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka itu dibalikan. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta. Oke, kalau dibaca cepat-cepat, dilihat sekilas, ini kelihatannya Yesus tantrum. Yesus marah besar, jadi suatu pribadi yang tidak berkarakter,
Emang gampang sih kalau menuduh orang tidak berkarakter, lihat sedikit langsung hakimi banyak gitu ya. Karena Yesus luar biasa melakukan tindakan yang tidak biasa. Yang pertama dia mencambuki orang-orang. Kalau saudara lihat pendeta nyambukin orang langsung bilang sesat pendeta. Betul ya? Betul tidak? Iya. Dan Yesus juga dibilang sesat kan. Padahal Yesus membangkit orang mati. Makanya jangan terlalu cepat menghakimi orang lain atau hamba Tuhan atau Tuhan. Ya. Dan gak cuma orang-orang. Diusirlah semua dari bait suci dan binatangnya juga. Binatang yang dijual tersebut dagangannya diusir semua. Cambukin semua binatang. Lalu ada meja money changer, dibalik. Yesus angkat, dibalik. Uangnya berhamburan. Ini kalau nggak ada murid-murid Yesus terjadi perkelahian. Orang yang jadi money changer dibalik uangnya akan jatuh pasti marah sama Yesus. Tapi Yesus juga punya 12 orang di belakang yang pikir-pikir mereka. Lalu dia menegur dengan keras pedagang merpati. Ambil semuanya ini. Uang tadi ya. Uang yang jatuh tadi. Dan jangan bikin rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu Bang Muska. Perhatikan. Jangan dulu kepahitan nama Tuhan. Jangan dulu cepat-cepat dibaca pelan dulu. Kalau saudara ada satu fakta yang ditulis begitu penting. Demikian. Jadi di dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati dan penukar uang duduk di situ. Jadi ceritanya gini, saya ceritain ya. Pada waktu itu terjadi KKN, korupsi dan nepotisme. Jadi kalau saudara mau datang ke bait Allah, saudara harus bawa persembahan. Ada kambing, ada domba, ada merpati. Kalau orang miskin persembahannya merpati. Kalau orang kaya persembahannya kambing, lebih kaya lagi domba, lebih kaya lagi lembu. Tergantung kekayaan saudara dan status sosial saudara. Ya, anggap aja merpati ini biar ngerti dalam hitungan hari ini ya. Merpati 200.000, kambing 100.000, domba 1 juta, sapi 20 juta. Itu ya. Seperti itu. Tapi problemnya adalah mereka membuat aturan dilarang membawa domba sendiri. Nah kalau saya di rumah peternak domba, saya kan tinggal bawa nggak keluar uang kan? Nggak boleh. Jadi dibuat aturan dombanya harus beli yang disediakan. Jadi di depan bait Allah itu jadi ada kandang domba banyak jualan. Ini bukan berarti di gereja nggak boleh ada yang jualan CD, jualan kopi. Bukan itu. Konteksnya perhatikan baik-baik. Ya, bukan masalah jualannya. Tapi masalah akhirnya si harga merpati tersebut yang tadi saya beri contoh 100-200 ribu jadi 2 juta. Harga domba yang 1 juta, 2 juta jadi 20 juta. Harga sapinya jadi 100 juta. Nah itu yang jadi permasalahan. Lalu ketika, jadi dimonopoli. Barang dimonopoli itu harganya seenaknya karena tidak tersedia di tempat lain. Karena tidak boleh beli di tempat lain. Makanya monopoli itu merugikan saudaraku. Karena orang seenaknya atur harganya. Semua yang dimonopoli, mau gula, mau BBM, mau minyak goreng, mereka bisa sepakat. Naik semua. Itu monopoli. Kalau ada persaingan bebas, ada yang jual lebih murah, akhirnya ada persaingan harga. Jadi makin murah kita diuntungkan. Tetapi ini tidak ada. Jadi ini dimonopoli betul-betul dan harganya begitu mahal. Tetapi orang-orang kan datang dari segala bangsa untuk berdoa di bait Allah. Ya, ada keturunan-keturunan Yahudi di tempat lain juga. Mereka membawa mata uang lain. Ada yang dari Arab, yang dari kerajaan Romawi, jajahan Roma dari Yunani dan sebagainya. Mereka harus menukar di money changer yang di situ. Harus tukar di situ. Dan kursnya kalau sekarang dolar, nih saya beri contoh sederhana buat ilustrasi. Kalau sekarang dolar 15.8 atau 15.9, jadi kursnya 40.000. Lalu mereka bagi hasil antara penjual dan pendeta di situ. Karena harus ada izin pendeta kepala imamnya. Nah jadi akhirnya orang mau ibadah itu mahal. Orang gak bisa ibadah. Gak punya uang. Padahal ibadah bukan tentang uang. Tentang hati. Buktinya ada merpati yang murah juga kan. Yang jadi mahal sekarang. Jadi gak bisa kebeli. Nah itu pokok permasalahannya.
Jadi Yesus melihat bahwa ibadahnya sudah nggak ada. Roh Kudus sudah nggak ada di gereja, di bait Allah. Mujizat nggak ada. Yang ngajar juga hidupnya nggak benar. Sekarang ada seperti ini, kartel persembahan. Ini contohnya gini, kalau kita pergi ke daerah-daerah tertentu, tempat wisata yang sakral, itu kita dicegat orang-orang lokal dan dia bilang gini, kalau mau masuk harus pakai selendang, harga selendangnya 500.000. Pernah ngalamin nggak? Pernah ngalamin nggak? Ke tempat-tempat sakral wisata gitu, lalu kita harus bayar 500.000, dan itu juga cuma nyewa selendangnya. Tapi ada tempat lain kita suruh cuci tangan, kalau kita mau masuk tempat sakral tersebut, kita suruh cuci tangan dan suruh bayar. Kalau dia lihat tas kita Gucci asli begitu ya, nggak tahu mereka bedakan dari mana ya. Saya juga nggak bisa bedain Gucci asli apa enggak karena nggak punya. Ya, atau pakai tag hire begitu, langsung biaya cuci tangannya 1 juta. Kalau kamu pakai sandal jepit shallow, ya, pada orang kaya juga pakai sandal jepit biasanya, ya, itu jadi cuma 10.000. Ya, jadi aneh gitu. Bagian saya datang, suruh cuci tangan saya nggak mau. Ngapain cuci tangan? Ini kan dijampe-jampe, mending nggak usah masuk. Orang setelah saya ada yang masuk, nggak usah begitu. Di tempat kematian juga begitu. Di tempat pembakaran krematorium itu disuruh bayar, suruh cuci tangan. Betul nggak? Loh, ini benar kok kayak nggak ada yang tahu gini. Suka jalan-jalan nggak ke tempat-tempat eksotik itu wisata yang suruh bayar gitu ya? Jadi akhirnya saudaraku ya, lucu ada yang disuruh bayar 10.000 kalau kayak. Jadi seenaknya aja, itu namanya kan premanisme. Kalau kita pergi, kalau strategi bisnisnya begini, kalau kita pergi ke sebuah tempat hiburan dilarang bawa minuman. Sebut aja semua tempat hiburan, betul ya? Dan sampai niat banget dibuka atasnya. Ya kan? Oke ya. Beberapa tempat hiburan charge air mineral itu 10.000. Oke lah, dia naik dari 3.000 ke 10.000. Berarti 300% ya. Tetapi beberapa itu lebih parah lagi, 20.000 untuk 1 botol air mineral. Bahkan beberapa tidak ada merek-merek murah. Jadi Aqua, Ronda Panapan nggak ada. Adanya air mineral yang mengandung apa tuh? Ya pokoknya yang mahal gitu ya. Karena mengandung ion, pokoknya air tertentu aja. Jadi, atau habis. Membeli Aqua 10.000 habis, adanya ini 50.000. Daripada kita dehidrasi, kita kan apa? Membeli. Nah itulah. Kalau bisnis, go ahead. Itu tempat Anda memonopoli. Tapi ini rumah Tuhan. Bedanya gitu ya. Nah jadi Yesus marah di situ. Dia sedang membongkar, jadi judulnya dia membongkar praktek korupsi, nepotisme, pemerasan, dan ini. Dan mempersulit orang untuk ibadah. Artinya orang miskin gak bisa ibadah. Kalau zaman sekarang kan enak, masuk aja, gak ngasih persembahan, keluar aja, nanti gereja AC kurang dingin, pindah gereja lain, di gereja lain kasih kopi, pindah gereja kasih roti, makan siang pindah. Kalau zaman dulu lu harus beli di sini mahal, kalau enggak lu gak bisa masuk ke bait Allah kasih persembahan. Begitu dimonopolinya. Jadi dia melanggar, dia itu sedang membongkar sebuah sistem, dan setelah ini kan gak ada lagi. Kenapa? Karena Yesus masanya bukan cuma 12. Pada waktu itu orang-orang mengeluhkan Yesus untuk menjadi raja. Jadi pada waktu itu masa Yesus sudah memberi makan 5.000 orang 2 kali. Udah puluhan ribu, ratusan ribu dan jutaan orang sedang berpihak kepada Yesus. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, semua gratis. Jadi mereka gak berani ngelawan. Di bait Allah juga ada tentara, bukan tentara Romawi, tentara bait Allah. Mereka takut juga Yesus punya masa. Mereka mau tangkap Yesus saja harus lewat Yudas. Mereka gak berani tangkap di depan umum. Harus lewat Yudas malam-malam di jalan perjalanan ke Gunung Olympus. Dicegat di tengah malam dini hari. Mereka tidak berani tangkap Yesus di tengah orang banyak. Karena akan terjadi kerusuhan massa. Karena orang-orang suka makanan gratis, orang mati bangkit, sehat, disembuhkan. Dan Yesuslah orang yang memberikan. Kalau pilkada pada waktu itu Yesus menang. Tapi kalau pilkada pada Yesus setelah disalib, Yesus kalah. Nah ini yang Yesus lawan saudaraku. Tetapi perhatikan, ternyata Yesus pada saat dia marah, dia tidak mengumbar hawa nafsu. Taunya, kita lanjut. Tadi ya, di dalam bait suci didapatnya pedang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar uang di situ. Ia membuat cambuk dari tali. Lalu mengusir mereka, jadi ketika Yesus lihat itu,
darahnya naik, teng. Tapi dia tidak marah. Dia duduk, perhatikan. Ia membuat apa? Ada di Alkitab, ia membuat apa? Jadi dia buat cambuk dari tali. Cambuk. Penafsir-penafsir Alkitab melihat sejarah waktu itu dan cara pembuatan cambuk waktu itu dan cambuk yang kira-kira Yesus pakai, yang standar dipakai oleh pada waktu itu membutuhkan sekurang-kurangnya 20 menit. Dari bahan baku dasar tali, dianyam menjadi cambuk. Jadi Yesus berdiam diri dulu sekitar 20 dan bisa lebih kalau orang lelet, bisa 45 menit. Tergantung kecepatan. Tapi kalau sambil marah, itu nali kanan kiri sirangnya, itu gagal terus, mesti diulang. Itu seperti membuat duduk, itu seperti merajut ibu-ibu bikin. Dianyam pakai tangan. Itu butuh 20 menit paling cepat. Kalau orang lambat 45 menit. Untuk menjadi satu cambuk. Artinya, dia melakukan satu metode namanya time out. For 20 minutes. Karena, menarik nih ya. Karena Yesus tidak mau mengumbar nafsunya. Karena marah bisa mengumbar nafsu. Tahu nggak kalau kita lagi nafsu marah tuh enak, lepas rasanya. Ada yang mau meledak, jadi paling enak teriak, maki, lempar ke muka orang, lempar handphone, lempar benda, lempar nasi, lempar piring, apapun yang bisa dilempar, teriak, pukul, hajar, tendang, ludahin orang, enak rasanya. Puas gitu ya, tinggal ngerusak hubungan. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus, dia memang mencambuk ya. Dan dia memang membalikan meja money changer, penukaran uang. Tetapi setelah emosinya reda. Bisa dipahami? Jadi maksud pastor bagaimana? Saya bikin poin yang jelas. Marah bukan mengumbar hawa nafsu. Katakan sama-sama, marah bukan mengumbar hawa nafsu. Dan reda sebelum matahari terbenam. Ikuti saya, dan reda sebelum matahari. Jadi Yesus tidak bercacat. Yesus tidak bercela. Sampai akhir hidupnya. Jadi yang Yesus lakukan, dia tidak dihitung Allah Bapa marah dosa. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi dia nggak dosa tuh. Karena dia tidak mengumbar apa? Dengan kata lain, saudara boleh marah. Tolong jangan dipotong ya. Perhatiin baik-baik ya. Maksudnya jangan dengar sepotong-sepotong. Saudara boleh marah. Selama tidak ada nafsu di dalamnya. Bisa dipahami? Caranya, saudara time out dulu diri saudara. Ini bukan, gini banyak buku-buku psikologi segala macam ya. Terapi anti marah. Ini Alkitab saudaraku. Dia duduk, dia merajut. Merajut apa? Membuat cambuk dari tali. Dia bukin pelan-pelan. Jadi 15 menit panjang jadi. Dites dulu. Ya. Oke. Sudah siap mau marah gitu. Jadi marah itu bukan melampiaskan hawa nafsu. Yang bisa mengerti katakan amin. Marah adalah penekanan ekspresi. Jadi nangis, sedih, marah itu ekspresi. Setiap manusia pasti punya ekspresi ini. Kecuali cacat mental. Enggak ada ekspresi. Tapi orang yang mengalami kekurangan mentalnya tetap bisa marah juga toh. Tetap bisa nangis juga toh. Jadi marah itu bukan melampiaskan hawa nafsu. Tetapi penekanannya adalah ekspresi memberi warning. Ada sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Ini yang cadel agak susah. Ditolerir. Tidak bisa ditoleransi. Menarik ya. Ternyata itu tidak dihitung dosa. Karena Yesus tidak bercacat, tidak bercela sampai akhir hidupnya. Menarik ya. Despite penghakiman orang-orang tentang Yesus. Tetapi Yesus dianggap Allah Bapa. Tindakan ini adalah tidak
dosa. Nah jadi kita belajar dari Yesus. Saya juga belajar dari Yesus. Kita semua belajar dari Yesus. Bukan kita gak boleh marah. Tapi yang Tuhan gak mau adalah kita mengumbar hawa nafsu dengan marah. Marah adalah sebuah ekspresi warning. Saya mau beri pesan ini tidak bisa ditolerir. Saya tidak mentoleransi ini. Karena itu saya marah. Ini benar-benar out of the box. Raja damai. Yesus raja damai kan? Betul tidak? Hanya dengan satu tindakan ini dia bisa dibilang raja marah. Raja tantrum. Padahal enggak kan cuma sekali kan. Dan dia tidak tantrum, dia tidak marah. Ya? Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, kita tuh bisa marah. Karena kita masih manusia. Coba pikir ya, malaikat bisa marah. Tuhan bisa marah. Apalagi kita yang masih di dalam daging. Oke? Tetapi yang mau Tuhan beritahu kepada kita, bahwa marah bukan mengumbar hawa, itu sebuah pesan saya tidak mentoleransi ini. Saudaraku, Bapak Presiden kita itu tegas. Saya tidak mentoleran ini. Gitu aja ngomong. Dia marah versi Pak Presiden kita gitu. Akhirnya semua takut, berubah. Berubah akhirnya. Dulu ada masa-masa yang kita rindukan di Bandung. Kalau kita masuk di aplikasi ada jalan bolong. Langsung dibetulin, gak ada seminggu betul ya. Di Bandung ingat ya, zaman Pak RK, Ridwan Kamil ingat ya. Kita masukin dan betulin. Rindu zaman-zaman Bandung dipiara seperti itu. Mau ada busway di Bandung yang gak pernah jadi karena terus menerus dikorupsi. Tapi pemimpin bisa bilang sama anak buahnya, 7 kali 24 jam harus beres. Bukan marah. Dia bilang ini tidak bisa ditolerir. Orang bisa mati di bolongan itu. Kalau tutup air kan gak kelihatan bolongan ya. Ada berita saudaraku di sebuah daerah Indonesia ditanam pohon pisang di tempat bolongan karena sudah ada ibu-ibu yang mati. Jadi kalau banjir kan genangan air itu bolongan gak kelihatan. Kalau naik mobil paling patah as. Kalau naik motor itu patah badan itu. Itu kan tidak bisa ditolerir. Jadi pemimpin boleh tegas dong. Ada hal yang tidak bisa ditolerir. Jadi Yesus boleh tegas dong. Itu konteksnya ke sana ya. Ini udah bobrok sistemnya. Dan Yesus di luar sistem pula. Gak ada saluran untuk membicarakan ini di luar sistem. Yesus bukan petinggi bait Allah. Jadi kalau saya dan saudara tiba-tiba ada sesuatu yang buat kita marah. Ya, ambillah waktu time out. Bilang kiri kanan kalau mau marah time out dulu. Kalau anak kecil di time out orang tua. Kalau kita men-time out diri sendiri namanya self control. Kalau saudara kesel banget. Ini saya praktekkan loh. Sampai hari ini. Tidak ada satupun jemaat yang pernah saya lempar mimbar, handphone saya gampar. Tanya yang udah puluhan tahun ikut saya. Tanya Saskia, ada yang pernah saya gampar? Bon? Ada juga, Bona gamparin orang, tengah saya bercanda. Iya. Tidak ada satupun jemaat yang saya gampar, saya lempar handphone, saya caci maki. Nggak ada. Nggak ada. Istri saya juga nggak pernah. Ada satu kali saya marah, teriak kencang sama anak saya. Yang gede. Yang kecil gak pernah sampai hari ini. Lalu saya menarik diri masuk kamar. Kita bukan manusia yang sempurna. Tapi saya tahu betul. Kalau marah itu terus kita buahi, itu jadi marah besar. Bahkan bisa berlanjut berhari-hari dan berbulan-bulan. Jadi ambil time out. Bilang suami istri, sebentar ya saya butuh udara segar. Istrinya sewat. Udara segar, emang gak segar di sini gara-gara gua gitu. Nanti ya, biar kita nggak konflik. Saudara keluar dulu, jalan-jalan di depan.
Saudara pergi dulu, ngopi dulu lah. Pergi ke Starbucks, ke Jeko. Jangan nanti ke Starbucks, mau beli 2 roti, kurang manis. Saudara marah-marah kayak gini, lampiasin ribut sama istri. Ya udah pergilah ke taman yang gak ada siapa-siapa, paling kucing lewat. Tendang kucing gitu. Yang gak ada orang lain supaya jangan saudara lampiaskan. Sudah lihat matahari dulu, udah malam, sudah lihat bintang, gak ada bintang, lihat kegelapan dulu. Intinya tenangkan dirimu dahulu. Mau ada yang lucu, kalau marah bikin bintang-bintang dari kertas. Banyak ya, terus di lantai jadi prakarya. Enggak apa-apa, that's good. Berkaryalah selagi marah. Kalau Yesus kan bikin cambuk ya. Bilang saya butuh udara segar. Saudara mau marah sama pegawai saudara dulu. Saya punya uncle saudaraku ya. Tiap pulang pakai minyak digini-giniin, balsem. Dulu balsem cap tiger, gini-gini minyak ajaib namanya. Jadi mau sakit apapun dicap kampak sembuhnya. Cap kampak, cap kampak. Pegawainya ada ratusan. Hari ini si ini bikin ini kebakar, si ini bikin ini. Waduh, bebas dipijat tiap pulang. Marah karena orang kolerik, marah-marah. Gitu dia. Terus dia belajar ini, senam pernapasan. Tiap pulang. Supaya jadi dia marah-marah sama si rumah. Apa salahnya orang di rumah kan? Jadi intinya Anda mau narik napas, mau lihat bintang di langit, mau menghitung ikan gitu ya, atau nyari ketombe. Whatever, tapi ambillah time out. Yang mengerti, katakan yes. Carilah udara segar. Bilang saya mau menyegarkan diri sejenak. Jalan kaki, lari. Kadang lari bisa melampiaskan dengan baik sehingga emosi itu reda gitu ya. Lihatlah kebun-kebun, taman, rumput. Tentunya sambil berdoa. Ya kalau enggak padam-padam. Yesus merajut cambuk rotan, terus rotannya dipakai. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Rasa kesal dan marah itu perlu dipimpin. Sehingga bukan mengumbar nafsu dan sebelum matahari tenggelam. Sudah selesai. Efesus 4 ayat 26-27. Dalam bahasa Inggris, be all of your angry. Dalam terjemahan King James Version, be all of your angry. Tapi in IV bicara, marahlah. Be angry. Loh, ada ayatnya, ada. Ya. Be all of your angry atau be angry. Let not the sun go down upon your wrath. Neither give place to devil. Bahasa Indonesia sama kita baca. Bahasa Indonesia sama-sama 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah. Efesus 4 ayat 26-27. Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah. Janganlah kamu berbuat dosa. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu itu. Saya sering sekali tergoda mau marah gitu. Sering saudaraku. Story saya pulang ke rumah, di rumah saya waktu itu istri saya belum full timer, saya masih pelayanan sendiri. Karena gereja masih kecil, jadi istri saya harus membantu secara keuangan, dia buka sekolah, bukan sekolah, kursus tes Inggris. Buat anak TK dan SD. Wah, di rumah saya udah kacau sekali. Wah, saya udah kesel nih. Nggak bisa doa, nggak bisa apa-apa di jajan anak kecil. Saya duduk, saya lihat kolam ikan, ternyata ada tai. Saya mau marah, mau saya pukul pantat anak yang boker itu. Saya bilang istri saya mau pergi dulu minum kopi ya. Kemana? Ke Jeko, ke IP lah. Pokoknya daripada ini meledak anak orang, saya pukul pantatnya. Saya bilang. Akhirnya saya pergi baik-baik, anaknya gak pernah diapa-apain, gak marah juga ke anak. Ya akhirnya saya di sana saya berdoa, membaca Alkitab. Saya tahu jangan dihidupi marah itu. Jangan terus sampai berhari-hari diam pundung. Kenapa? Ini kita baca sama-sama. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada
Dalam bahasa Inggris. Neither give place to the devil. Kalau Anda sebelum matahari terbenam masih marah, pasti iblis masuk. Benih dari iblis. Marahnya cuma sedikit, benihnya banyak. Marahnya sedikit, paling 10%, benih tambahannya 90%. Pikiran muter terus tambahin benih ini, benih besar-besar jadi tornado, jadi badai. Besoknya lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Tahu-tahu saudara bilang, kita cerai. Atau saudara nangis bilang gak bahagia. Atau saudara bilang gak mau lagi jadi pengusaha. Mau berhenti, nangis saudara. Atau yang karangan bilang semua keluar. Karena melewati matahari terbenam. Ingat rumusnya. Pertama marah bukan mengumbar hawa. Sama-sama katakan marah bukan. 1, 2, 3 marah bukan. Dan reda sebelum matahari terbenam. Matahari terbenam jam berapa sih? Jam 6, jam 7 lah. Pastor marahnya jam 10. Gimana udah tenggelam? Gimana? Ya maksudnya jangan lama-lama gitu. Intinya ya, kalau marahnya dini hari, wah masih ada waktu marah. Lumayan dari jam 1 pagi sampai jam 6 sore marah dulu ah. Ini bukan begitu juga. Bukan terus dipasin harus tepat waktu pas. Tinggal, masih marah. Ntar, nah udah, yuk damai yuk. Bukan begitu juga. Maksudnya, jadi jangan tunggu-tunggu. Oke, cukup jelas? Nah ini seru nih. Hidup kita ini bisa marah-marah doang kalau kita nggak punya self control. Malu udah gede tantrum. Tantrum nggak harus teriak-teriak pukul orang. Bisa tantrum tuh di dalam hati, dalam pikiran. Kita udah gede, udah berapa? 40, 50, 60, 70 ada yang. Ya, masa kayak anak TK tantrum sih? Kita terus dewasa. Kalau kita aja nggak dewasa, apalagi anak kita. Anak kita tuh ngikutin kita biasanya. Apa yang mereka dengar, mereka lakukan. Mereka hanya copy paste dari orang tuanya. Kalau kamu marah, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Time out aja. Jalan kaki aja di kompleks saudara. Lari sore aja, lari malam aja. Kalau ada ring basket di kompleks saudara, main basket aja. Iya. Pastor, ada satu hal yang sering dilakukan. Kalau marah bikin reda apa? Main gila. Oh, jangan itu. Jangan gitu. Itu main gila kan berarti selingkuh bukan. Maksud saya main sesuatu yang masih kudus lah. Kadang gitu, gak dewasa. Marah, telepon mantan. Apa sih? Apa sih? Nanti mantannya juga tahu, pasti lagi marahan. Lu kalau cuma marah gue, nelpon gue. Udahlah, kalau marah gak usah telepon mantan. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Enggak ada suara. Serba salah kalau setuju berarti kan pernah. Iya. Marah langsung lihat Instagram, lihat TikTok cowok lain. Marah lihat istri orang lain. Cobalah. Buat yang produktif. Yesus marah bikin cambuk. Cambuknya dipakai. Kan bisa aja Yesus marah senam pagi dulu, loncat-loncat, terus beli cambuk. Ngapain keluar uang kan? Sekalian bikin aja. Sesuatu yang unik saudara. Ternyata ketika kita mengendalikan diri, kita bisa produktif. Ketika Yesus marah, hasilnya cambuk. Ketika saudara malah lari, hasilnya saudara sehat. Iya kan? Tapi kalau darah tinggi jangan lari. Saudara udah 140, saudara lari lagi. Lihat di jam saudara, 140 tekanan darah tinggi. Kalau gitu, jalan kaki sama tarik napas. Ya. Kalau yang udah di atas 40 ada baiknya tensi setiap hari lah. Kalau udah mulai enak badan ditensi. Atau tuh udah 160, 150 ngeri loh saudara. Stroke loh. Rajin-rajin lah. Ini jam begini kan murah, cuma 300.000 ada tensi. Sekarang jam murah-murah saudaraku. Kalau yang mahal saudara kaya juga boleh lah beli yang belasan juta. Yang penting saudara harus tahu jaga kesehatan kalau sudah berumur ya. Begitu intinya ya. Jadi cobalah produktif ketika saudara time out. Ada time out yang tidak produktif, duduk melihat tembok.
Tidak produktif kan? Ya. Paling enak tuh sebenarnya kalau lagi marah dengerin lagu puji-pujian. Bukan nanti terus marah-marah kan. Alah bangkit sambil nendang, bukan gitu juga. Tapi maksud saya pikiran dan hati Anda berbelok. Mengingat kebaikan Tuhan gitu. Bukan sambil puji-pujian sambil maki-maki gitu. Teriak-teriak nyanyi, bukan gitu juga. Jadi kalau kita bisa navigasi. Marah, sedih, tertawa, emosi lainnya bisa dinavigasi. Itu berkat buat kita. Yang bisa mengerti katakan amin. Ambillah time out. Sebelum matahari terbenam, pasti kan sudah beres. Ada hal saudara memang harus minta apa? Berdamai sama orang itu. Tapi ada hal yang orang itu juga sebenarnya nggak ada apa-apa. Jadi masalahnya di dalam pikiran saudara. Ada satu jemaat saudaraku ya, sekarang udah pergi ya, udah sekolah di tempat lain di luar negeri gitu. Pastor maafin aku jahat sama pastor, aku gini gitu. Oh gitu, menurut saya kamu baik-baik aja. Oh iya, saya gini-gini gak bisa tidur. Oh iya, enggak lah. Jadi dia mau tampil sempurna kan. Saya bilang gak masalah, hal begitu mah gak masalah. Kamu gak usah minta maaf, gak ada apa-apa. Dia bilang gitu. Oh iya? Berarti saya dibuat sendiri dong? Iya kayaknya saya bilang gitu. Gak ada apa-apa. Kamu tetap sama kok di mata saya. Manusia gak ada yang sempurna. Nah, jadi tidak setiap marah itu, saudara harus mendatangi orang, yang juga orang itu bingung ada apa ya gitu. Contoh ya, KKI, ada keluarga saya, orang Makassar, kenceng ngomongnya. Duh, gitu. Tuh, gitu. Anak saya mewek. Ya nggak perlulah kakak ipar saya minta maaf sama anak saya sama saya. Ya memang tiap hari ngomongnya kenceng kok. Emang orang sana tuh kenceng kalau ngomong gitu ya. Iya kan? Ya udah. Kayak gitu kan gak usah dikit-dikit silaturahmi. Ada hal yang sebenarnya biasa aja gitu. Bisa dimengerti? Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hal begituan itu sebelum matahari apa? Terus dibawa. Yang penting di internal saudara jangan marah dulu. Ya, apakah butuh pemberesan apa enggak gimana nanti. Tapi yang penting dalam internal saudara jangan marah. Oke, jadi marah boleh. Dengan catatan marah bukan mengumbar hawa nafsu. Dan reda sebelum matahari. Kalau saudara tidak pernah kasih warning orang ini tidak bisa ditolerir, dia akan keterlaluan. Seorang guru berhak marah di kelas. Misalnya waktu saya sekolah dulu ya, itu ada bercandaan gak lucu. Kita tuh sudah kapok pakai celana karet. Waktu SD. Karena ada bercandaan melorotin celana. Celana karet. Kan sekarang orang gede pakai sabuk kan. Jadi tiap istirahat semua orang begini, semua teman-teman saya itu pegangin celana semua begini. Pemandangan di tiap istirahat gitu. Sampai pelajaran sekolah kalau suruh maju gini semua. Megangin apa? Sampai satu hari saudaraku, ada satu orang dipelorotin dan gak pakai kolor. Gurunya marah, teriak. Berhenti, ini tidak lucu, keluar. Gitu. Tapi bukan dia marah karena mau ngehajar, karena kan bukan dia yang dipelorotin kan sebenarnya. Yang dipermalukan anak lain kan. Akhirnya gak ada lagi tuh, melorotin celana gak ada lagi karena ada ketegasan. Kalau gurunya, berhenti. Tolong ya, jangan pelorot-pelorotin. Gak akan berhenti. Ada kebiasaan lagi di sekolah saya yang berikutnya. Narik kursi. Untungnya gak ada yang buta. Gak lucu itu. Mau duduk ditarik kursinya. Untungnya perempuan ada yang buta, tapi ada satu perempuan ini SMA, tadi SD, SMA. Mau duduk, ditarik kursinya, dia ngejegang. Pakai rok, dia nggak pakai baju dalaman begitu ya. Wah, gila. Jadi bahan ketawaan dan tiap ketemu sekarang terus jadi bahan ketawaan. Guru saya marah, perempuan dia marah. Dipanggil teman saya yang narik kursi itu. Kenceng. Sini, ikut ke kepala sekolah.
Ibu tidak terima kamu seperti ini. Gitu. Udah berhenti ya budaya apa? Iya. Ada satu lagi saudaraku, teman saya lagi SMP. Itu preman saudaraku, jago berkelahi. Kan dari kecil diajarin tinju. Dan di rumah hobinya bertinju, ayahnya jago tinju. Jadi semua disuruh store rokok Jisamsu. Sebatang dia ngerokok. Waktu saya habis, ya Tuhan Yesus, ini biar jelas ilustrasi. Bahwa marah tuh memang perlu kadang-kadang. Gini, lalu ada teman saya yang kecil. Kalau dia segini, teman saya kecil. Ada namanya lah, saya masih ingat 2 orang ini. Terus di sekolah itu ada geng, saudara. Saya ikut geng ini ketua gengnya. Lalu teman saya kecil itu nggak ikut geng A dan ikut geng B, dia tidak bergeng, saudaraku. Jadi tidak ada yang melindungi. Kalau ada geng itu, kalau ada apa-apa seluruh gengnya maju. Ini nggak ada yang melindungi anak. Anak ini dipalakin ngelawan, dipalakin dia nendang. Terus tiap hari dibully sampai satu titik. Dicekek, diangkat sampai, anak kan kecil. Diangkat ke pagar besi, ditekan, dicekek sampai nggak bisa napas, mukanya biru. Karena tiap kali dia dipalak, dia nendang. Karena belajar silat. Tapi belajar silat juga kalah sama teman saya yang jago berkelahi tinju itu. Guru saya, Ibu Sisi, lari kenceng banget teriak. Dipanggil nama teman saya itu. Panggilnya, berhenti. Semua kaget. Semua Ibu Sisi. Dan setelah itu tidak ada lagi kejadian itu. Ini tidak bisa. Ibu tidak suka kalian begini. Kalian jagoan. Ikut ke kepala sekolah. Nggak ada yang ikut sih, diam semua nunduk. Anak itu nangis di bawahnya. Terus anak itu pindah sekolah. Trauma. Tapi nggak ada anak lain lagi. Tapi kalau gurunya cuma lihat senyum-senyum. Adek, tolong ya. Jangan gitu sama orang lain. Peace. Nggak akan, pesannya tidak nyampe. Saudara jadi ngerti ya kenapa Yesus balikin money changer. Ngerti ya? Tapi marah itu bukan mengumbar hawa. Kadang ada orang yang memang harus dikasih pesan. Tidak bisa ditoh, tapi bukan dalam rangka mengumbar hawa nafsu. Dan sebelum matahari, dulu waktu SMP saudaraku berkelahi di kelas, setengah jam pelajaran. Yang satu jago karate, tendangan balik, tendangan berkelahi. Guru saya agak bule, datang tinggi besar. Teman saya yang bule, sini. Berhenti nggak lu? Wah, guru saya gitu. Teman saya lebih tinggi dari gurunya lagi. Jangan ikut-ikut lu, diluluin udah. Tahu nggak guru saya apa ya? Pegang. Saya guru di sini. Berhenti. Diam semua berhenti. Ini kan sama dengan Yesus kan? Ya kalau nggak yang di dalam matilah dipukulin. 5 lawan 2 kalah lah. Orang cuma nonton semua gak ada yang belain. Saya tuh sekolah di sekolah saya dulu waktu SMP di Bogor itu dari semua kalangan. Dari kelas bawah sampai atas. Sampai ada yang anak preman. Kalau ribut tuh datang dia. Datang pakai jubah. Bawahnya samurai. Pakai begitu. Ada baiknya juga kita gak sekolah eksklusif. Hidup ini keras. Jangan sembunyi di balik komunitas yang terlalu aman. Hidup ini keras. Jangan sampai anak kita shock. Keluar dari sekolahnya. Ternyata di luar sana. Di luar sekolahnya ada orang dari suku lain yang baru tahu. Ada orang yang gak bisa bahasa Inggris. Dia baru tahu. Dia pikir semua orang bisa bahasa Inggris. Kita harus mengerti bahwa dunia itu keras. Dan kita harus mendidik anak kita untuk beradaptasi. Yang mengerti katakan amin. Jadi memang ada hal, jadi ini ya. Ngerti ya kenapa Yesus membalikan money changer ya? Ngerti ya? Dan sampai murid-murid Yesus jadi gereja tidak pernah terulang lagi. 12 murid Yesus ingat. Ingat. Begitu ada mulai gitu lagi di gereja, tak. Ingat, karena Yesus ngasih pesan sekali cukup. Gak boleh ada begitu-begituan. Ya, oke. Nah sekarang mendidik anak, kita lanjut ya, saya masih ada waktu sekitar 10 menit. Mendidik anak, mungkin 15 menit, karena 11:05 ya. Bagaimana cara mendidik anak? Yang jelas bukan dengan marah-marah.
Yang mengerti katakan amin. Yang pasti bukan dengan apa? Marah-marah. Saudara lihat anak saudara belum bangun, udah telat. Kalau udah telat di sekolah di Bandung tuh memang disiplinnya beberapa luar biasa, telat 3 kali keluar. Ada yang masih bisa lah izin, suruh nyapu, suruh ngepel, piket, tapi ada yang benar-benar keluar. Wah, saudara marah, saudara gebugin, saudara hajar, toh juga tetap telat kan, malah makin lama ngegebugin dulu kan. Anak saudara kurang ajar, marah, tampar, kanan, kiri, suntrung, tendang. Jadi mendidik anak itu bukan dengan kekerasan. Bukan. Gampar, tendang, nggak boleh. Hajar, nggak boleh. Semarah-marahnya kita, ingat tadi ya, marah bukan mengumbar hawa. Kalau kita marah kita tidak mendidik, kita cuma melampiaskan hawa nafsu. Mendidik anak dengan cara mengajarkan berulang kali pagi, siang, dan malam. Dan memberikan keteladanan. Jadi tadi poin pertama, marah bukan mengumbar hawa nafsu dan reda sebelum matahari tenggelam. Sekarang mendidik anak. Mendidik anak mengajarkan berulang kali pagi, siang, dan malam. Dan memberikan keteladanan. Jadi diajarkan berulang kali. Katakan belajar berulang kali. Dan memberikan keteladanan. Katakan keteladanan. Ini seru nih ya. Ulangan 6 ayat 5 sampai 7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Sama-sama dilanjut. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau diajarkannya berulang. Jadi ketika ada momen masuk. Ketika berbaring, masuk. Kalau bisa masuk ya. Jangan anak berbaring lagi tidur, saudara ngajarin. Anak udah traveling, sudah pergi di pesawat. Nganggur kan, berdua nganggur kan. Lagi boarding apa? Ngomong. Ya, ganteng ya cowok, iya. Nih ya papi mau ngomong. Yang penting bukan ganteng, ganteng tuh bonus. Nah itu sebenarnya pengajaran. Iya. Yang penting karakter. Nah itu kan sebenarnya diajarkan, lihat waktunya. Ya, berulang-ulang. Apabila engkau duduk di rumahmu, kalau duduk sama anakmu, kalau momennya pas tentunya. Masuk. Apabila engkau sedang dalam perjalanan ketika momennya pas. Saudara lihat ada orang bandel sama orang tua celaka, saudara tuh. Orang tua kan maksudnya baik. Kita lihat pelajaran berharga dia celaka karena dia tidak mau mengikuti nasihat orang tua. Untuk tidak selfie di pinggir tebing jatuh kan misalnya. Jadi kalau papi mami ngingetin tuh karena sayang. Supaya kamu gak celaka. Firman Tuhan bilang jangan mencari bahaya. Menabur bahaya menuai petaka dan maut. Masuk. Tentu dilihat dulu konteksnya. Dan siapkan hati kalau dibilang cerewet. Makanya lihat dulu waktunya. Apabila dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring dan engkau bukan sekali, tetapi apa? Berulang kali. Dalam momen-momen kehidupan. Anak saya yang kecil kritis. Kenapa orang itu miskin di pinggir jalan? Masuklah. Fergus, dia miskin karena tidak bekerja. Bekerja itulah ibadah. Ibadah itu apa? Masuk lagi. Gitu. Kadang lebih menarik kalau anak yang nanya. Kenapa kenalan kita itu ikut Tuhan, Kristen, tapi miskin banyak hutang. Masuklah kita karena firman Tuhan bilang cukupkan dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita, Fergus, kalau kita penghasilannya 100 beli 1000, kita akan miskin. Kok bisa? Ada namanya hutang, ada namanya pay later, masuk. Jadi Fergus cukupkan apa? Gitu caranya. Lebih baik ketika anak bertanya. Tapi anak gak pernah bertanya. Dipancing lah.
menurut kamu kenapa tuh kayak gitu? Dia nanya kan, oh enggak, ada yang lebih benar. Baru kita masuk. Nah itu pemuritan yang dia kita bilang, bukan sini duduk jam 7 besok pemuritan papi. Duduk pakai kertas, stabilo merah. Gitu kan? Bukan. Tapi diajarkan berulang kali pada saat kau duduk, engkau bangun berjalan, berbaring, apalagi kau bangun. Berulang kali. Jadi mendidik anak itu dengan mengajarkan, dengan kata-kata dan keteladanan. Katakan dengan kata-kata. Dan mengajarkannya disingkat pagi siang malam. Katakan ajarkan pagi siang malam. Paling suka punya anak yang kritis. Suka nanya masuk, masuk, masuk. Kalau anak pasif kita harus pancing. Supaya jangan nanti kita tiba-tiba menggurui tanpa dia interest. Dia nggak interest sama topiknya, atau menggurui. Kenapa sih orang-orang pada cerai? Masuk kita. Karena tidak seiman sepadan, menciptakan neraka buat diri sendiri. Maksudnya apa? Diceritakan. Masuk. Cobalah buat mereka bertanya. Oke, yang mengerti katakan amin. Nah sekarang bukan hanya mengajarkan berulang kali, tapi juga perlu memberi keteladanan. Katakan memberi keteladanan. Nah ini nih, aduh saya mau bersambung gak ya? 15 minutes. Bereskan ya. Ada banyak rema bagus minggu depannya. Ini juga bagus sih, tapi kita bereskan ya. Nah sekarang gini, ayat tadi ulangan 6, 5 dan 7, perhatikan awalnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu sepertinya tiba-tiba, tapi tidak tiba-tiba ada kata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan dan haruslah engkau mengajarkan. Apa yang diajarkan? Mengasihi Tuhan dengan segenap. Itu loh, esensinya ke sana. Oke? Jadi gini, kalau kita love God, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiran, segenap kuat, segenap jiwa. Ayat berikutnya, koma di satu ayat tersebut adalah kasihlah kalau disingkat, love God is love. Mengasihi Tuhan itu pasti mengasihi sesama. Nah jadi ini loh yang kita bukan hanya ajarkan, tapi berikan keteladanan. Apa itu love God? Apa itu mengasihi Tuhan? Dan apa itu mengasihi sesama? Ya. Contoh mengasihi Tuhan. Kalau kita setiap hari berdoa, pagi-pagi, anak kita melihat bahwa Tuhanlah yang paling kita cintai. Jangan kebanyakan bicara juga kalau nggak ngasih keteladanan. Nanti anak enak. Yang single-single ya. Siap-siap nanti punya anaknya. Tunjukkan aja kamu doa tiap hari. Ngingetin secukupnya, jangan lupa doa pagi. Tunjukkan ada doa pagi. Dia tahu, oh ngasih Tuhan tuh berarti jadiin Tuhan yang utama. Bukan Instagram, bukan WA, bukan Facebook, bukan TikTok. Bangun tidur, cari Tuhan. Tuhan selalu jadi yang utama dan pertama. Lalu apa lagi? Mengasihi Tuhan berarti menjadikan Yesus Tuhan, selain Tuhan. Ibadah minggu. Kalau engkau setiap minggu membayar harganya ke gereja, anakmu lihat tentang mengasihi Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, itu mengasihi Tuhan. Kalau kamu sayang, kamu suka Tuhan, kamu cinta Tuhan, kamu akan beribadah kepada Dia. Apa yang kita tunjukkan kalau kita gemar membolos ibadah untuk kepentingan-kepentingan lain, saudaraku, yang harusnya lebih rendah dari ibadah saudara. Anak kita akan melihat. Dan mereka tidak mengerti apa itu mengasihi Tuhan. Jadi, tunjukkan love God. Tunjukkan Anda setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan karena Anda sayang, dekat, punya hubungan pribadi. Hubungan kasih dengan Tuhan. Dan ibadah. Anda mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Dia. Ceritakan Anda mengembalikan persepuluhan, menabur persembahan buat tidak ada mamon di dalam hidupmu. Bukan cuma nyuruh, ceritakan, beritahu.
biar mereka melihat. Itulah cara Alkitab. Mengajarkan barangkali dan memberikan love God, sekarang love people. Ini lebih seru. Izinkan saya bicara dari hati ke hati lebih dalam hari ini. Kalau love God, pasti love. Tapi kalau love people aja, nggak ada love God, nggak akan kuat. Kita akan jadi ancos. Ya. Tapi kalau kita love God, itu memberi kekuatan, memberi passion, memberi desires untuk kita mengasihi orang lain. Dan kasih itu terbukti bukan pada saat mudah, tapi ketika ada orang-orang sulit. Nah, tunjukkan love God is love people. Kedua anak saya melihat hidup kami berdua. Yang besar dan kecil. Mereka tanya, Papi kok mau sih diperlakukan sama orang-orang seperti itu dan masih mau melayani mereka? Karena mereka tahu, dia tahu kalau Pastor Lola nangis, dia tahu kalau saya berdoa, dia tahu orang-orang melakukan apa kepada kami, dia tahu dengan perkataan dan perbuatan. Lalu yang kecil nih, yang kecil itu kan saya nubuatkan sendiri jadi pendeta. Karena dia melihat. Begitu banyak saudaraku, kejadian saudaraku ya. Yang tidak mengenakan ditujukan pada kami. Mereka bilang, anak saya bilang gini kecil. Papi boleh gak kalau saya gak usah jadi pendeta aja? Jadi pendeta berat. Fergus mau bahagia. Wah. Wah. Saya udah waktu saya. Wah. Iya. Terus saya bilang, jadi pendeta itu kan panggilan Fergus. Jadi nubuatan itu bukan hukum Taurat. Kalau Fergus nggak mau nggak apa-apa. Nggak dosa. Tuhan akan kasih Fergus versi terbaik lainnya. Tapi versi yang terbaik itu ya jadi pendeta. Kamu akan menjadi terbaik dan berbuah begitu hebat dan membawa kemuliaan begitu banyak bagi Tuhan kalau jadi pendeta. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Bisa mau jadi YouTuber, mau jadi dokter, boleh saja. Nanti juga ada versi-versi terbaik lainnya, tapi tidak sesempurna ini, tapi tidak apa-apa. Jadi papi tidak pernah memaksa. Kamu boleh memilih. Tuhan pun bukan Tuhan yang kaku dan keras. Ingat ya, nubuatan itu bukan firman Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin? Itu adalah aplikasi versi terbaik rancangan Tuhan buat kita. Memang tidak akan pernah dan tidak bisa menggantikan firman Tuhan yang tertulis karena cuma aplikasi. Tapi kan Tuhan itu kan kreatif. Kalau A nggak mau masih ada B dan D dan E dan F dan G sampai Z pilihannya. Nggak langsung, nggak ada pilihan lain. Gak gitu juga kan. Jadi gini, seringkali itu ada banyak kejadian Bapak Ibu Saudara. Bahwa tiba-tiba orang marah-marah kepahitan sama saya bilang saya sesat. Saya tidak pernah ketemu empat mata. Saya tidak pernah bicara sama dia. Dia sudah di luar kota atau di luar negeri. Tahu-tahu marah-marah bilang saya sesat. Bully di Instagram sebagainya. Ketemu aja gak pernah. Ngomong empat mata aja gak pernah. Biasanya dulunya orang-orang yang dekat dengan saya lalu pergi ke luar kota atau ke luar negeri untuk pindah kerjaan dan sebagainya. Atau tadinya di bawah ring saya lalu perubahan struktur tidak di bawah saya lagi. Hubungan renggang. Ada gosip-gosip dari orang lain yang diceritakan juga orang lain, dia percaya begitu saja. Atau biasanya gara-gara profetik. Misalnya pandemi. Yang salah siapa? Tuhan. Gak berani kan nyalainnya pendeta. Ini pendeta sesat ngomongin bakal COVID kejadian kan. Padahal kan COVID bukan dari Tuhan dan bukan dari saya. Itu dari setan. Tuhan memberitahu untuk kita supaya tidak sakit. Dan betul saya melewatinya tidak sakit. Tuhan melindungi betul-betul. Bisnis A, beli banyak rugi, katanya naik dan tidak turun. Saya salah lagi, karena gak berani sama Tuhan. Biasanya kalau profetik yang disalah-salahkan adalah pendetanya. Misalnya pengen jadi pengusaha, dinubuatin akan naik jabatan. Jadi manajer atau, tapi maunya pengusaha, marah. Pendeta lagi salah.
Jadi pengusaha dikasih tahu suruh jadi misalnya suruh jadi guru atau suruh jadi pelayan sosial, ngamuk karena mau jadi konglomerat. Pendeta lagi. Nah, ngomong ke orang, akhirnya gitulah dari satu gosip. Akhirnya tiba-tiba gitulah. Ada hujatan semua. Saya pahit, pastor cacat karakter. Padahal apa, ketemu juga enggak, ngobrol juga enggak. Itu terus terjadi tuh, sering sekali. Ya biasanya habis nubuatan apa, gitu orang-orang error ya. Nah jadi itu kan dilihat sama anak-anak. Nah gawat nih anak saya nggak mau jadi pendeta sekarang. Kan? Ini saya harus masuk, saya harus mengajarkan dengan keteladanan. Ya, dan saya beritahu, jadi pendeta itu panggilan, kalau enggak nggak akan kuat. Tapi gini, itu memang sakit, dan sakitnya luar biasa. Tapi papi masih bisa melayani mereka, mendoain mereka, memberkati mereka. Kalau mereka sakit pun saya tetap doakan. Mereka kena COVID pun papi yang doakan. Karena mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Mungkin sakit saya bilang ke Fergus, tapi di dalam waktu Roh Kudus menguatkan kita. Dan kekuatan mengasihi itu dari Tuhan. Dan itu pun jadi ringan. Jadi papi bisa mengasihi banyak orang. Meskipun mereka sumpah serapah, papi bisa memberkati. Masuk keuangan mereka, papi berkati terus. Keluarga mereka. Sakit pun mereka papi doakan. Karena love God is love people. Kita perlu kasih keteladanan. Jangan kita menarik diri, lalu kita nggak mau bergaul lagi. Ada 1-2 orang sahabat kita berkhianat, kita nggak mau kumpul orang lagi. Keluarga besar ada 1-2 yang merepotkan, membuli kita nggak mau kumpul keluarga besar lagi. Anak nggak lihat, love people. Love people terjadi ketika orang sulit. Ketika kita difitnah, kita dibully, tapi kita masih mengasihi mereka. Memang it hurts, tapi Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk terus mengasihi, tidak berhenti bertemu orang baru. Berapa murid-murid rohani saya, Pastor Lora, cerita, wah kebayang ya, ngeri kalau jadi cici. Enggak ngeri-ngeri amat. Saudara. Memang it hurts, tapi dunia memang seperti itu. Dan dunia butuh kasih. Mereka masih mencerna tuh, kan ini pengajaran tingkat tinggi ini. Karena kita bisa memilih untuk ansos. Kita memilih tidak bergaul. Kita memilih menghindar dari semua keluarga kita. Kita hanya memilih hidup buat sendiri. Karena terlalu banyak orang menyakiti kita. But it's still love God, it's love people. Dibutuhkan Roh Kudus, urapan-urapan Roh Kudus untuk kita mengampuni. Dan terus mengasihi orang. Dan tidak berhenti mempercayai orang dan mengasihi orang. Saudaraku, para pebisnis yang hebat itu sering sekali dikhianati. Sering sekali. Ada satu pebisnis, saudaraku ya, dia punya banyak branch di Jakarta, Surabaya, waktu saya habisin. Dia udah mau tutup aja usahanya di Jakarta. Terus dia doa sama Tuhan, baru kita sharing kemana video call. Saya mau tutup aja. Karyawannya gak gitu banyak, mungkin 40 orang lah. Tapi kalau Tuhan beri saya tanda ini, saya jalan lagi. Ternyata terjadi keajaiban. Terus dia bilang lagi, saya jalan lagi. Padahal kalau mau, dia punya bisnis lain yang sempat menghasilkan, ini tutup aja lah, ini ngerepotin aja. Cuman ngasih makan orang, gak ada untungnya gitu kan. Makanya, pebisnis bisa cepat menyerah kalau nggak love people. Lalu akhirnya, bangkit lagi. Omsetnya naik 2 miliar dalam sebulan. Jadi kesaksian namanya. Dan Tuhan kirim orang baik untuk jadi branch manajernya. Orangnya dapat mimpi juga. Orangnya di gereja di Jakarta dapat mimpi. Istrinya dibilang suruh ketemu pengusaha ini dan suruh kerja sama dia. Saya bilang beneran gak atau mimpi-mimpian? Beneran nih, orangnya berkapasitas dan bagus kerjanya. Dan memang cinta Tuhan, dikirim juga orang yang perlu, yang bagus ya. Don't stop love people. Yang bisa mengerti katakan amin. Tahu gak? Hal begitu tuh baik buat kita.
Kita ini perlu dibentuk juga karakternya. Saya dibangun begitu rupa oleh orang-orang yang unik dan aneh. Sama seperti Yesus, kita semua butuh orang lain. Besi menajamkan, don't take it personal. Dalam kepemimpinan itu hal wajar dan biasa. Kalau saudara mau besar, saudara harus belajar to let it go, to forgive. Yang bisa mengerti katakan amin? Apalagi suami istri, you need to let it go and to forgive your spouse. Anak-anak juga, you need to let it go and to forgive your kids. Anak-anak juga you need to let it go and to forgive your parents. Karena tidak ada yang sempurna. Dan tidak akan pernah ada yang jadi Tuhan. Karena semua masih manusia. Yang bisa mengerti katakan amin. Tapi kita mesti tunjukkan love God is love people. Don't give up loving people. Don't give up. Ya, kenapa? Karena Tuhan gak pernah give up mengasihi kita. He never give up. Oke ya. Terakhir Bapak Ibu Saudara biar selesai. Mohon maaf. Udah selesai harusnya udah. Ya sudah dibereskan ya. Udah lewat 1 menit nih ya. Terakhir nih ya. Biar besok kita bisa omong yang lain minggu depan. Tadi kalau mendisiplin mengajar anak kan mengajarkannya berulang kali. Bangun, berdiri, tidur, perjalanan. Intinya pagi siang malam ya. Di waktu yang tepat tentunya. Dan dengan keteladanan. Dengan keteladanan. Nah sekarang ternyata nggak mempan tuh. Udah diajarin pagi siang malam. Udah dikasih keteladanan. Tuh nih anak nih agak sedikit luar biasa nih anak nih ya. Ternyata inilah cara berikutnya. Yang sah menurut Alkitab. Jangan kaget ya. Mendisiplinkan anak dengan rotan. Menyelamatkan nyawa anak. Sama-sama katakan mendisiplinkan anak dengan rotan. Menyelamatkan nyawa anak. Ini terserah para psikolog, ahli kejiwaan mau ngomong apa. Ditulis kok di Alkitab. Saya sih ikut Alkitab. Yang ya dan amin gak pernah salah. Ya kita baca sama-sama Amsal 23 ayat 13-15. 1, 2, 3. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan. Berikutnya. Tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Kalau kamu bijak, aku senang kamu bisa menerapkan ini. Ya, jangan tidak mendidik anakmu, ya, pukul dengan rotan. Wah, menarik banget ini. Jadi, ketika anak Anda sebelum remaja, ingat kata kuncinya sebelum usia 11-12 tahun, berarti kelas 5-6 SD. Ini bisa diterapkan. Pertama-tama tentu saja di time out dulu. Tadi kita udah bahas time out ya. Ingat ya di awal saya udah bicara time out ya. Jadi kalau anak-anak bandel suruh merenung dulu. Sama kalau kita marah kita merenung dulu. Nah saya terapkan nih kedua anak saya. Saya bukan cuma mengajarkan Alkitab, saya menghidupinya. Ya, silahkan dilihat kualitas anak saya. Ya. Jadi gini, saya suruh duduk di ruang tamu, dia lihat tembok. Renungkan apa yang salah, nilai-nilai yang salah apa. Direnungkan apa yang salah. 3 menit, anak TK. SD 5 menit. Sudah tahu apa yang salah? Sudah gak boleh banting piring gitu kan misalnya. Gak boleh mukul, gak boleh kasar, misalnya gitu ya. Jangan ngajar adik, cici, gitu misalnya. Oke, sudah itu. Tidak ada fisik apapun. Hanya duduk aja, lihat. Ada yang bilang di kamar mandi, kasihan, kecil kamar mandi, kan kamar mandi biasanya kecil ya. Kecil apek, apalagi habis ada yang boker, bau kan. Ruang tamu aja yang wangi, yang luas, ada sofa gitu duduk. Kalau yang kecil, bisa. Yang kecil tidak pernah kena rotan sampai hari ini. Dan udah remaja, udah berdeka dia. Udah lewat.
Yang gede sering kena. Sering kena. Pastor, yang benar kan ini ditulis. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati dan tidak ada yang mati anak saya kan. Kalau engkau membutuhkan dengan rotan. Jadi sebelum remaja, sebelum 11-12 tahun, pukulah dengan rotan. Ada kata rotan, bukan sabuk, bukan panci. Dan bukan sapu. Apalagi stick golf. Atau stick baseball, bukan. Dengan rotan. Carilah rotan. Kalau saya sih, saya beli kemoceng yang rotan. Ada kemoceng yang plastik, kayu, tapi saya beli yang rotan. Rotan itu lentur, bisa dibengkokkan. Itu rotan, kalau kau nggak bisa bengkokkan, kemungkinan itu rotan palsu, imitasi. Jadi saya pukul di bagian pantat yang ada daging, bantalan dagingnya. Bukan di tulangnya, tetapi yang ada bantalan dagingnya. Dulu seorang konselor yang mengajarkan ini, saya dikasih training, saya belajar. Mendidik anak. Ya, seorang konselor terkenal, Ibu Tin Alo, yang mengajarkan firman Tuhan tentang ini. Ahli mendidik anak, kalau anak-anak bandel dibawa ke situ semua. Di Bandung, beliau udah tua, sekarang udah mungkin 60-an lebih, 70. Ya. Jadi pukul dengan rotan. Karena rotan itu lentur, bukan ditajong, bukan digampar, bukan dijedotin ke tembok, bukan dilempar nasi uduk. Pantatnya dengan, dan mukulnya bukan karena marah. Jadi jangan saudara marah, saudara langsung ke warung beli rotan, hajar anak saudara. Bukan. Pada saat saudara sudah tidak marah, panggil anaknya. Tiduran, nungging, gitu kan. Cepret, dah sekali. Cepret 2 kali. Ngerti kenapa dipukul? Nangis kan, kenapa dipukul? Gak boleh lempar kursi ke muka mami. Ya, mami itu harus dihormati. Sayang, jangan kurang ajar sama orang tua. Waktu dia TK, lempar kursi ke wajah istri saya. Ke wajah, terus tangkis kursinya, tangan saya mama. Rusaklah muka, tantrum. Wah, dibabuk maminya. Habis itu gak pernah lagi jadi anak baik. Gak pernah lagi lempar apapun ke mama papanya. Itu tidak bisa ditolerir. Nanti jadi preman di sekolah. Hajar anak orang. Orang tua jadi hajar apalagi anak orang. Masuk penjara nanti akhirnya. Iya, ngecelakain orang dituntut. Ganti rugi, bangkrut lah keluarganya. Ya. Gak boleh, hormat. Jadi dia tahu hormat ke guru orang tua dari itu. Sekali doang seumur hidup membekas. Dia belajar hormat sama gurunya, saya belajar. Nah gitu ya. Ini cara Tuhan, ini Alkitabiah. Saya ulang, bukan dengan tangan sapu, dengan sabuk. Jangan pukul, jangan gampar, jangan tendang. Ya, jangan dilempar nasi uduk. Nasi goreng gak boleh juga. Nasi rawon sama aja. Pokoknya makanan jangan dilempar, mending dimakan. Dan jelaskan tidak bisa tapi jangan melakukan pukul rotan ini sambil marah. Cukup jelas? Dalam keadaan tenang, cooling down. Mukulnya juga secukupnya. Jangan marah, sampai patah rotan itu jadi marah itu. Apa yang ditulis firman Tuhan, itu penuh kuasa. Karena kalau kita tidak didik anak kita, seumur hidup saudara menderita. Kalau anak gak belajar tunduk otoritas, dia akan memberontak pada otoritas seumur hidupnya. Guru, dosen, bos di kantor, semua sikat. Kalau dia punya mau gak mau, sikat aja. Maki, bully, bikin pemberontakan, perpecahan. Belajar tunduk sama otoritas. Karena dimanapun saudara otoritas, dan ingatlah otoritas tertinggi adalah Tuhan, nanti diberontak juga kayak Lucifer. Kalau saya punya mau, Tuhan gak mau, pindah agama. Saya cinta sama dia agama lain, Tuhan bilang gak boleh, pindah agama. Karena gak belajar dari kecil tunduk pada otoritas. Menghargai, menghormati. Hati-hati loh, kalau salah didik, saudara seumur hidup akan ngurus anak saudara. Saudara udah kakek nenek, uang anaknya cucu saudara masih saudara bayar. Saudara masih ngurus. Nanti mereka ada yang bercerai, mereka ada yang KDR, saudara.
Kalau kita mau hidup bahagia sejak dia kecil, harus dididik. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya, ia tidak akan mati. Kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan. Tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Saudaraku, kalau sudah teenager, nanti kita bikin training baru. Itu butuh Roh Kudus. Kadung. Disitulah kita bernyanyi sebab kau besar perbuatanmu ajaib, dua puasa dan sebagainya. Kalau sudah teenager. Tapi memang tidak ada terlambat lah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin. Mari kita makin berdiri main musik. Minta kunci D ya. Aku ada karena anugerah. Kita bangkit berdiri ya. Terima kasih buat kesabarannya. Ya. Saya rindu kita semua praktek. Yang bakal punya anak, silakan mau married, single, ingat ya. Yang sudah rumah tangga, suami istri juga. Jangan marah lagi sama pasangan Anda, ada amin. Jangan marah-marah sama anak kita lagi, ada amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua